Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana sirril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, setelah saya lihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama di channel Bisikan Rhoma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, masalah silsilah nasab habaib atau ba'alwi, ini saya lihat aura dari Bang Haji Rhoma Irama pasca podcast dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau Bang Haji ini tambah memantapkan diri, tambah yakin, bahkan tidak sekedar yakin saja, tapi hakul yakin, ya, bahwa Ba'alwi itu memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukan tanpa alasan Bang Haji Rhoma Irama tambah yakin dan hakul yakin serta mantap pasca podcast dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun banyak alasan. Di sini saya catat ada beberapa alasan yang membuat Bang Haji ini tambah yakin dan tambah mantap bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya, alasan yang pertama, setelah mendengarkan latar belakang dan dasar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam mengoreksi dan meneliti nasabnya para habaib klan Ba'alwi, begitu maremnya beliau, ya, begitu yakin mantapnya beliau melihat penjelasan dasar dan latar belakang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas nasabnya para habaib. Dan kalau boleh saya ngomong bahwa dasar dan latar belakang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam pembahasan nasab klan Ba'alwi ini matching, ya, satu hati dengan Bang Haji Rhoma Irama, di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan bahwa latar belakang salah satu beliau mengutip surat Al-Ahzab. Jadi ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Panggilan demikian itulah yang secara syariat dinilai adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak kandung mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya jika kamu khilaf atau belum tahu hukum tentang hal itu. Tetapi yang menimbulkan dosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu dengan menetapkan sesuatu yang batil. Allah Maha Pengampun kepada siapa saja yang memohon ampunannya, serta Maha Penyayang sehingga tidak serta-merta mengazab hamba-hambanya yang salah. Kemudian setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan kepada Bang Haji Rhoma Irama dengan mengutip surat Al-Ahzab ayat 5, beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, manintasaba
ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa saja yang menasabkan kepada yang bukan bapaknya sedangkan dia tahu bahwa dia memang bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Dan kalau kita korelasikan dua dalil ini, hadis dan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5 dengan tujuan dasar Bang Haji Roma Irama bahas nasab di channelnya Bisikan Roma Irama adalah satu hati, jadi cocok gitu loh. Karena kita tahu bahwa Bang Haji Roma Irama dalam channelnya ini membahas nasab karena tujuannya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata lain, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melihat bahwa nasabnya habaib itu salah, kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini karena merasa kasihan kepada para habaib kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya sama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini diluruskan karena kasihan. Dan tujuan dasar serta latar belakang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini satu hati dengan Bang Haji Roma Irama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, betapa kagumnya Bang Haji Roma Irama ketika mendengarkan pemaparan dan penjelasan dalil-dalil dan referensi-referensi kitab nasab yang dijadikan acuan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi secara runtut urut mulai abad keempat sampai abad ke-10 dan ke atasnya. Melihat penjelasan dan penjabaran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, betapa senangnya Bang Haji Roma Irama dan betapa takjubnya Bang Haji Roma Irama terhadap penjelasan pemaparan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan saking takjubnya, saking yakinnya, Bang Haji Roma Irama mengatakan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, memang antum ini diutus oleh Allah untuk masalah ini. Ya, makanya beliau sering atau acap kali mengatakan ketakjubannya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya. Kemudian alasan yang ketiga yang membuat Bang Haji Roma Irama tambah yakin, bahkan hakul yakin, perspektif saya, yakni beliau kagum setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menjelaskan kronologi bagaimana klan Ba'alwi ini mencangkokkan nasabnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyebutkan beberapa kitab yang menjadi tendensi, yang dijadikan tendensi, yang dijadikan rujukan oleh Robito Alawiyah, bahwa kitab yang dijadikan oleh Robito Alawiyah ini adalah kitab palsu. Paham betul Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga setelah mendengarkan penjelasan kronologi atau asal muasal bagaimana klan Ba'alwi ini mencakokkan nasabnya sampai Nabi Muhammad SAW, Bang Haji Roma Irama ini takjub, sekali lagi takjub, dan mengapresiasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani karena begitu detailnya beliau menjelaskan kronologi atau asal muasal Ba'alwi ini mencakokkan nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian alasan yang terakhir yang saya catat, Bang Haji Roma Irama ini tambah mantap, tambah yakin, bahkan hakul yakin adalah pasca melihat tujuan utama
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengoreksi, meneliti nasabnya para habaib. Tujuannya adalah tak lain tak bukan karena merasa kasihan kepada para habaib. Ya, dan khususnya generasi-generasi setelahnya. Ya. Dan ditambah lagi bahwa tujuan utama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengoreksi dan meneliti nasabnya para habaib ini tanpa ada unsur kebencian di dalam hati beliau sedikit pun tidak ada. Ya, beliau hanya ingin hidup di Indonesia ini hidup bersama tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang budaya, tanpa memandang nasab, tidak merendahkan orang lain, semuanya sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bahkan setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meng-close up perkataan beliau di podcast Bang Haji Roma Irama, sampai Bang Haji Roma Irama tidak menambah close up podcastnya, karena memang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sesuai dengan hati yang dikehendaki oleh Bang Haji Roma Irama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada yang belum menonton podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjelaskan tentang polemik nasab klan Ba'alwi, tolong dilihat durasinya 1 jam 25 menit 16 detikan. Di situ nanti kalau dilihat secara utuh dan runtut mulai awal sampai akhir, nanti akan mendapatkan pengetahuan baru, sehingga nanti akan yang mantap lebih mantap, yang yakin tambah yakin, yang nggak yakin jadi yakin. Saya yakin, seyakin-yakinnya itu. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.